لا طبعا عندنا وقت، احنا تعرف كان موسم طويل جدا، او بالاصح الموسم الحالي حيكون موسم طويل. ما نبغى نخاطر باللاعبين، لذلك رأينا انه شهر. Otto gemparkan Asia Barat. Ketua Federasi Sepak Bola Arab Saudi, Yasser Al-Misehal, buat pernyataan mengejutkan, putuskan mundur dari Piala Dunia 2026 dan melepas jatah tuan rumah Piala Dunia 2034 usai minta maaf ke Timnas Indonesia sekaligus membiayai 900 triliun untuk pembentukan Federasi Uni Asia, menyesal sudah menyuap Patrick Kluivert agar sengaja mengalah ke Arab Saudi. Benarkah? Nah, ini baru super top Marco Top. Tepat tadi malam, Shin Tae-yong buat keputusan mengejutkan. Begini yang bikin fans Timnas Indonesia bahagia. Kira-kira apa ya? Supporter Garuda wajib tahu. Dasar sampah gak tahu malu. Begini pernyataan double dan konyol mantan asisten pelatih Timnas Indonesia Alex Pastor usai dipecat oleh Ketum PSSI Erick Thohir. Memang gak punya adab dan etika busuk. Kok bisa? Yuk simak video sampai selesai. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. Dilansir dari situs web Fiksi Garuda tepat hari ini, sebuah pengakuan mengejutkan datang dari Ketua Federasi Sepak Bola Arab Saudi SAFF Yasser Al-Misehal yang secara terbuka mengakui keterlibatannya dalam skandal pengaturan pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam pernyataan yang penuh penyesalan, Al-Misehal mengungkapkan bahwa dirinya terlibat dalam penyogokan terhadap mantan pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, agar Timnas Indonesia sengaja mengalah kepada Arab Saudi dalam laga kualifikasi yang berakhir dengan kemenangan 3-2 untuk tim tuan rumah. Yasser Al-Misehal membuka konferensi pers dengan suara yang penuh penyesalan. Saya datang hari ini untuk meminta maaf kepada seluruh rakyat Arab Saudi dan juga kepada seluruh masyarakat sepak bola dunia, khususnya kepada Timnas Indonesia. Saya telah melakukan tindakan yang sangat tidak terpuji, yang tak hanya merusak integritas kompetisi, tetapi juga melukai kepercayaan para penggemar sepak bola, terutama penggemar Timnas Indonesia. Al-Misehal melanjutkan, saya mengakui bahwa saya yang meminta Patrick Kluivert untuk sengaja menurunkan formasi yang salah dalam laga tersebut. Saya memberikan sogokan senilai 700 miliar rupiah agar dia menyesuaikan strategi permainan untuk memberi kemudahan bagi kami meraih kemenangan. Saya juga sangat kaget ketika mengetahui bahwa Kluivert yang saya percaya sebagai seorang profesional ternyata memiliki kecanduan pada judi. Hal ini membuat saya merasa sangat bersalah dan menyesal atas keputusan yang saya ambil, ujarnya. Bukan hanya pengakuan pribadi, Al-Misehal juga mengumumkan keputusan yang mengagetkan bahwa Federasi Sepak Bola Arab Saudi SAFF akan mundur sebagai tuan rumah Piala Dunia 2034. Keputusan tersebut datang sebagai bentuk tanggung jawab atas tindakan yang merugikan pihak lain, terutama Timnas Indonesia dan pendukung setia mereka. Kami tidak merasa layak untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034 setelah apa yang telah kami lakukan. Kami telah mengecewakan banyak orang, terutama supporter Timnas Indonesia yang jauh-jauh datang ke Arab Saudi dengan harapan melihat pertandingan yang fair dan jujur. Saya tahu tidak ada yang bisa menghapus kesalahan ini, namun dengan mundurnya Arab Saudi sebagai tuan rumah Piala Dunia 2034,
saya berharap ini bisa menjadi langkah pertama untuk mengembalikan kepercayaan dunia terhadap sepak bola kami, ujar Al-Misehal dengan penuh penyesalan. Lebih jauh lagi, Al-Misehal secara terbuka meminta PSSI dan Timnas Indonesia untuk mempertimbangkan kemungkinan mengambil alih peran sebagai tuan rumah Piala Dunia 2034 sebagai bentuk permohonan maaf atas tindakan yang telah mereka lakukan. Saya meminta PSSI dan Ketua PSSI, Bapak Erick Thohir, untuk mempertimbangkan dengan bijaksana tawaran ini. Sebagai bentuk permohonan maaf kami ingin PSSI mengambil alih sebagai tuan rumah Piala Dunia 2034. Saya tahu ini adalah keputusan besar, namun kami percaya ini bisa menjadi kesempatan untuk mengembalikan semangat fair play dalam dunia sepak bola. Tak hanya soal Piala Dunia 2034, Al-Misehal juga mengungkapkan rasa penyesalannya terkait pengaturan yang melibatkan Federasi Sepak Bola Asia (AFC), di mana dia mengakui bahwa Arab Saudi bersama dengan Federasi Qatar turut mengatur hasil beberapa pertandingan agar negara-negara tersebut memiliki peluang lebih besar lolos ke Piala Dunia 2026. Ini adalah pengakuan besar. Kami bersama Federasi Sepak Bola Qatar telah berusaha memanipulasi hasil-hasil kualifikasi untuk kepentingan kami. Saya tahu sekarang beberapa negara Asia Timur dan Asia Tenggara berencana untuk keluar dari AFC dan membentuk federasi sepak bola baru, yaitu Uni Asia. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, saya akan memberikan dukungan finansial yang besar untuk mendirikan federasi baru ini senilai 900 triliun rupiah untuk membantu negara-negara ini berdiri di atas kaki mereka sendiri. Ini adalah salah satu langkah yang bisa saya ambil untuk mengurangi kerusakan yang telah saya lakukan. Saya tahu AFC sudah kehilangan kepercayaan dari banyak negara termasuk Indonesia dan saya siap membantu untuk mendirikan federasi baru yang lebih transparan dan adil. Al-Misehal mengakui bahwa langkah-langkah tersebut tidak akan bisa menghapuskan semua kesalahan, tetapi dia berjanji akan terus memperbaiki sistem sepak bola di Arab Saudi dan mendukung upaya-upaya yang bertujuan untuk menciptakan kompetisi yang lebih adil dan bersih di masa depan. Salah satu bagian penting dari pernyataan Al-Misehal adalah kritik keras terhadap PSSI dan kepemimpinan mereka. Menurutnya, PSSI harus belajar dari pengalaman buruk yang dialami oleh Indonesia dengan mantan pelatih Patrick Kluivert yang dia sebut sebagai bagian dari mafia judi sepak bola. Saya juga ingin mengingatkan PSSI dan Ketua PSSI Bapak Erick Thohir untuk segera mengembalikan Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia. Saya sangat menghargai integritas Shin Tae-yong yang telah membuktikan kemampuannya dalam memimpin Timnas Indonesia dan bahkan berhasil mengalahkan kami Arab Saudi dalam pertandingan penting sebelumnya. Jika bukan Shin Tae-yong, maka PSSI harus mencari pelatih yang memiliki integritas dan jujur. Jangan sampai ada lagi orang seperti Patrick Kluivert yang dengan sengaja merusak kompetisi, tegas Al-Misehal. Selain itu, Al-Misehal menekankan pentingnya menjaga integritas dalam sepak bola dan berharap bahwa skandal ini bisa menjadi pembelajaran bagi seluruh federasi sepak bola di dunia. Seperti yang sudah saya ungkapkan, saya sangat menyesal. Saya berharap kejadian ini bisa menjadi pelajaran bagi semua pihak. Sepak bola seharusnya menjadi olahraga yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, sportivitas, dan semangat persahabatan antar negara. Tindakan saya dan apa yang telah terjadi di belakang layar hanya merusak esensi itu. Saya berharap dunia sepak bola bisa lebih baik ke depannya dan saya akan berusaha untuk memperbaiki semua yang telah rusak. Pernyataan Al-Misehal ini tentu menimbulkan berbagai reaksi di seluruh dunia. Di Arab Saudi, sebagian besar masyarakat mengungkapkan rasa kecewa terhadap perilaku yang dilakukan oleh federasi sepak bola mereka. Namun, ada juga yang memberikan apresiasi terhadap keberanian Al-Misehal untuk mengakui kesalahan secara terbuka.
Sementara itu, PSSI yang kini tengah mempertimbangkan langkah-langkah untuk mengambil alih Piala Dunia 2034 menyatakan bahwa mereka akan mendiskusikan tawaran tersebut dalam waktu dekat. Reaksi dari negara-negara Asia Tenggara juga tidak kalah menarik. Beberapa negara yang merasa dirugikan oleh AFC menanggapi tawaran Al-Misehal untuk mendanai pendirian Uni Asia dengan skeptisisme. Mereka menilai meskipun niatnya baik, Arab Saudi harus terlebih dahulu membuktikan bahwa mereka benar-benar komitmen untuk mengubah wajah sepak bola di Asia. Pengakuan Yasser Al-Misehal ini bukan hanya mengguncang dunia sepak bola, tetapi juga mengubah dinamika politik dan sosial dalam olahraga tersebut. Di tengah kejatuhannya, Al-Misehal mencoba menunjukkan bahwa perubahan itu mungkin asalkan ada niat tulus untuk memperbaiki kesalahan masa lalu. Namun, masa depan sepak bola di Asia, terutama di wilayah Timur Tengah dan Asia Tenggara, kini bergantung pada langkah-langkah konkret yang akan diambil setelah pengakuan ini. Dunia sepak bola menanti apakah perubahan besar yang dijanjikan benar-benar akan terjadi atau hanya sekadar kata-kata tanpa tindakan. Tapi tunggu, benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di akhir video ini ya guys. Cerita Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia tidak pernah padam sejak ia dipecat PSSI akhir tahun 2024. Namanya berkali-kali bergema di stadion saat timnas bertanding di tahun 2025. Berhentinya Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas memunculkan banyak isu bahwa Shin Tae-yong akan kembali menangani timnas senior. Pelatih asal Korea Selatan ini menjawab semua isu soal comeback-nya ke Indonesia. 전화는 받으셨습니까, 인도네시아에서? 아니요, 뭐 그런 전화나 뭐 조건이나 이런 연락 온 적은 한 번도 없습니다. 사실 오퍼가 와야 선택을 하는 거지만 원론적으로는 인도네시아에서 부르면 다시 가실 마음이 있으신지가 좀 궁금합니다. 아니, 저는 뭐 감독이고 저는 일단 열려 있으니까 그런 좋은 조건이 들어오고 하면 인도네시아가 아니라 어디든 갈 수 있는 부분. 근데 만약에 이제 같은 조건이라면 인도네시아가 그래도 더 마음에 끌리시긴 하겠네요. 아니, 같은 조건이고 뭐 그보다 더 좋은 조건이 오더라도 인도네시아가 만약 제시한다면 항상 1순위는 인도네시아라고 보면 되겠죠. 마음이 많이 아픈 인도네시아 팬들에게 한마디 해주셨으면 좋겠습니다. 어떻게 보면 월드컵 4차에서는 아쉽게 탈락했고 안타깝지만 축구는 이번 한 경기가 끝나는 것이 아니라 또 희망이 있고 또 전진해 나가야 되니까 팬분들도 너무 실망하지 말고 다시 다가오는 2017년 아시안컵 그 경기도 준비해야 되고 그걸 또 잘 준비하면 2030년도 또 월드컵도 잘 갈 수 있으니까 그런 부분을 한 번 더 생각하고 만들어냈으면 좋겠다. 네. Selain Shin Tae-yong, nama lain yang menguat pekan ini adalah salah satu legenda Belanda, Frank de Boer. Namanya muncul usai Head of Scouting Timnas Simon Tahamata mengunggah foto bersama Frank de Boer di media sosial. Terlebih sosok pelatih berusia 55 tahun tersebut juga pernah menjalin kerjasama dengan Erick Thohir di Inter Milan. Namun nama Frank de Boer sendiri tidak mempunyai rekam jejak bagus di dunia kepelatihan. Sejak 2023, ia sudah tidak melatih klub maupun tim nasional. Setelah diberhentikan oleh PSSI, Alex Pastor untuk pertama kalinya buka suara. Dalam sebuah talk show bersama Wesley Sneijder, Marco van Basten, dan Van de Vaart, Alex Pastor ungkapkan perasaannya usai diberhentikan oleh PSSI. Je loopt natuurlijk wel iets langer mee in het voetbal om hier verbaasd over te raken. Maar we hadden wel het idee dat ze met een project bezig waren dat wat een langer beslag had dan uitsluitend het halen van het WK. Maar dat het kan gebeuren en dat de sentimenten ook omslaan naar heel negatief. Ja, dan kun je ook afvragen van in wat voor atmosfeer kom je nu te werken. Wij wisten dat niet, maar ze hebben de dagen nadat we terugkwamen uit Jeddah, hebben ze daarover overlegd. En letterlijk in gezamenlijk overleg besloten, nou dan stopt het hier. Ja, is dat als assistent heel anders dan als hoofd? Saat Van Basten bertanya, Alex Pastor menyinggung soal target dan rencana PSSI kepada dirinya dan Patrick Kluivert
ketika pertama kali ditunjuk untuk menangani timnas senior. Nou, zeker. Maar de afspraken, zoals ik heb begrepen, waren ook wat dat betreft drieledig. Het zou mooi zijn, korte termijn, als je het WK haalt. Maar goed, als 119e van de wereld is dat natuurlijk niet per se heel makkelijk en logisch. Het tweede was Gerald Vanenburg en Frank van Kempen op de onder 23 en de onder 20. Om proberen ervoor te zorgen dat de jongens versneld lokale spelers in dat eerste konden spelen. En het derde, dat was de langere termijn. Om een land met 280 miljoen inwoners, om daar toch wat meer spelers uit voor te krijgen die competitief zijn op dat niveau. Nou, daarvoor Jordi Cruijff als adviseur, Alexander Sviers als TD werden daarvoor ingeroepen. Want ja, de dingen die wij hebben gezien daar, de jongens waren best technisch. Hingga kini PSSI belum memutuskan siapa pengganti Patrick Kluivert untuk menangani timnas senior. Sejumlah kandidat masih menjadi isu dan perbincangan tanpa menemui titik terang. Rencana untuk pertandingan FIFA Matchday bulan November pun belum menemui kejelasan hingga saat ini. Kegagalan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 membuat masyarakat Indonesia kecewa. Kegagalan ini juga menyisakan kekecewaan dan kesedihan bagi punggawa timnas Indonesia. Salah satunya adalah bek Garuda Rizky Ridho. Pemain Persija Jakarta itu mengatakan pemecatan pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert dan jajaran kepelatihan dianggap karena gagal membawa timnas Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. Ridho berharap pelatih timnas yang baru nanti bisa lebih sukses dan menghadirkan prestasi bagi timnas Indonesia. Ya tentunya semuanya kecewa, nggak bisa ke Piala Dunia, ini mimpi kita semuanya. Dari awal sudah bekerja keras dengan ganti pelatih, banyak pemain datang, pemain baru, dan ya kita gagal, kita akan evaluasi. Harapan untuk pelatih baru timnas bagaimana? Harapannya semoga sukses dan target-target terpenuhi. Sosoknya seperti apa, Duk? Kriteria pelatih baru? Kalau itu saya nggak tahu. Pekerjaan pelatih timnas yang baru nanti dinilai akan jauh lebih mudah karena memiliki banyak waktu untuk membangun timnas Garuda. Setidaknya dalam 4 tahun ke depan, timnas akan menghadapi sejumlah turnamen yang bisa dijadikan target dari federasi. Mulai dari Piala AFF tahun depan, Piala Asia 2027, Olimpiade 2028, dan Piala Dunia 2030. Sejak Kluivert dipecat dari kursi pelatih timnas, PSSI belum juga buka suara secara langsung terkait hal itu. Terakhir, Ketua Umum PSSI menanggapi hal ini pada Kamis 16 Oktober lalu. Saat itu Erick Thohir selaku Menpora ditanya awak media soal pemecatan Kluivert. Tapi Erick enggan menjawab pertanyaan media dan meminta 1 hingga beberapa hari untuk menjelaskan soal pemecatan Patrick Kluivert. Untuk yang bola jangan hari ini, ya karena ini kan tempatnya nggak pas. Kalau nggak nanti yang lain, kasih waktu saya 2 hari, ya. Tapi kan statementnya udah ada di publik semua, ya. Tanya sama Waketum sama Sekjen, ya. Kebetulan lagi ke Riyadh, ada AFC event di sana, ya. Kenapa? Dan hingga saat ini federasi belum juga buka suara meski sejumlah nama sudah masuk bursa pelatih timnas Indonesia. Meski demikian, keputusan penunjukan pelatih baru nanti akan digelar melalui rapat Exco PSSI yang dijadwalkan hari ini. Pelatih baru timnas patut dinanti karena terdekat akan ada jadwal FIFA Matchday tanggal 10 hingga 18 November 2025. Dan berikut sejumlah nama yang berpotensi menjadi pelatih timnas Indonesia. Drama belum usai. Setelah Patrick Kluivert resmi berpisah dengan timnas Indonesia, kursi pelatih kepala kini bak singgasana kosong di tengah badai.
Semua mata menatap, semua telinga menunggu. Siapa yang akan menjadi penerus sang Belanda yang datang membawa harapan, tapi pulang membawa tanda tanya besar? Patrick Kluivert, legenda Belanda yang dulu datang dengan reputasi besar dan visi global untuk sepak bola Indonesia, kini harus angkat kaki setelah 9 bulan menahkodai Garuda. Hasil yang tak sesuai ekspektasi di kualifikasi membuat kontraknya berakhir lebih cepat dari rencana. Menurut laporan dari Reuters dan Talksport, keputusan pemutusan ini disebut sebagai langkah evaluasi besar demi masa depan timnas yang lebih stabil dan berprestasi. Kalau diibaratkan sinetron, perjalanan Kluivert di Indonesia mirip drama-drama pendek Cina. Penuh janji manis di awal, tapi endingnya bikin fans garuk kepala sambil berkata, "Loh, udah tamat aja?" Kini pertanyaan besar menggema di seluruh negeri. Siapa pengganti Kluivert? Ada 2 jalur yang tengah diperbincangkan. Pertama, pelatih asing berpengalaman dari Eropa yang bisa membawa disiplin, gaya taktik modern, dan mungkin sedikit logat keren di konferensi pers. Kedua, pelatih lokal atau regional yang memahami kultur sepak bola Indonesia yang bisa menyentuh emosi pemain dan memanfaatkan talenta muda secara maksimal. Banyak rumor beredar, beberapa nama sudah masuk radar PSSI. Dari mantan pelatih klub top Asia sampai pelatih muda Eropa yang siap mencari petualangan tropis di tanah air. Namun satu hal yang pasti, pelatih baru nanti tidak hanya dituntut membawa kemenangan, tapi juga membangun karakter, visi, dan mental juara untuk jangka panjang. Karena sepak bola Indonesia sudah lelah dengan istilah proyek setengah jalan. Yang dibutuhkan sekarang adalah arsitek sejati, bukan kontraktor dadakan. Jadi, siapa yang akan menjadi nahkoda baru Garuda? Apakah sosok misterius dari benua biru? Atau justru pelatih lokal yang akan menjadikan tim ini bukan hanya kebanggaan nasional, tapi juga ancaman di Asia? Yang jelas, kursi pelatih timnas Indonesia kini lebih panas dibanding melihat gebetan jalan dengan orang lain. Dan siapapun yang duduk di situ harus siap menghadapi tekanan dari 270 juta supporter, plus ketika jari netizen yang tak kenal waktu. Di babak kedua, tuan rumah kembali direpotkan dengan serangan bertubi-tubi tim tamu. Namun skuad Kabo Sira juga membalas dengan sejumlah peluang. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tak berubah untuk keunggulan baik.
Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke teman.